Persidangan para terdakwa kasus gerakan 30 September 1965 yang digelar secara terbuka mulai bulan Februari 1966 menarik perhatian banyak kalangan dan mendapat publikasi cukup luas. Risalah persidangan Makhmilub hingga menjelang tahun 1971 juga sempat dimuat di publikasi Angkatan Darat tanpa diedit. Namun, menjelang pemilu tahun 1971, ketika Soeharto selaku pejabat presiden melakukan konsolidasi kekuasaan, dokumen persidangan Makhmilub mulai disensor. Tentara pada awalnya memang berkepentingan untuk membuka apa adanya gitu. Tetapi kemudian sidang itu menjadi tertutup, sulit diakses, hasilnya tidak bisa diakses, ya. Terus yang diterbitkan itu mulai dipilih, itu setelah penerbitan ke-6 dan seterusnya yang tidak lagi pakai serial, seri publikasi penerangan Angkatan Darat, tapi sudah macam-macam, dan itu baru dilakukan menjelang pemilu tahun 71. Jadi dari tahun 69 ketika Orde Baru naik, dilakukan konsolidasi kekuasaan, membutuhkan cerita-cerita yang bisa melegitimasi Orde Baru, dan banyak hasil dari sidang-sidang Makhmilub itu tidak bisa mendukung kerangka ini, jadi mulai nggak dipakai gitu. Terkait kasus peristiwa G30S, Samuel Gultom dalam bukunya Mengadili Korban menyatakan bahwa secara keseluruhan ada 17 perkara yang diperiksa Makhmilub. Sementara hingga tahun 1978, Makhmilti memeriksa 291 perkara dan pengadilan negeri sebanyak 466 perkara. Namun, buku putih G30S yang diterbitkan Sekretariat Negara di tahun 1994 mencatat ada 24 orang yang diajukan ke pengadilan terkait peristiwa G30S. Sidang dan penjatuhan vonis ke-24 terdakwa kasus G30S di Makhmilub berlangsung dari bulan Februari 1966 hingga tahun 1975. 23 dari 24 terdakwa divonis hukuman mati dalam persidangan. Beberapa nama terdakwa yang divonis hukuman mati antara lain Letkol Untung, Brigjen Suparjo, Nyono, Sudisman, Sam Kamaruzaman, Pono, Marsekal Madya Omardani, hingga Dr. Subandrio. Iya, kalau kita lihat misalnya sampai bulan Desember tahun 66 ada 16 orang yang diadili gitu di Makhmilub dan 13 orang dihukum mati. Hanya 3 orang yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Itu jelas itu untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka itu betul bersalah gitu. Dan mereka itu ada 3 kelompok gitu. Yang pertama di situ ada unsur PKI-nya, yang kedua ada unsur militernya, dan yang ketiga pendukung Soekarno. Jadi itu yang ingin disampaikan ke tengah masyarakat, ketiga kelompok itu yang bersalah gitu. Orde Baru yang baru seumur jagung waktu itu memerlukan legitimasi rakyat, dan demi legitimasi itu dibangunlah satu konstruksi pemikiran publik secara masif, ya, melalui rekayasa sejarah gitu, supaya orang itu membenci Orde Lama, membenci Bung Karno, lalu memberi legitimasi kepada Soeharto. Nah, tujuannya itu karena itu terasa sekali menjelang pemilu tahun 71. Ini skenario politik yang besar yang memang tujuannya adalah menggulingkan rezim demokrasi terpimpin, dan syarat utamanya adalah pertama-tama betul-betul memberangus PKI sampai ke akar-akarnya. Karena itu hukuman mati kan sama aja, yang tidak masuk ke pengadilan pun banyak yang dihukum mati atau dibuang ke Pulau Buru dan seterusnya. Semua sepak terjang Soeharto itu bukan sekedar untuk memberantas PKI, tapi betul-betul mau menggulingkan rezim demokrasi terpimpin. Itu sebabnya semua yang Soekarnois walaupun bukan PKI juga ditangkap, diadili, termasuk Pak Subandrio kan gitu. Jadi kalau sidang-sidang Makhmilub itu ada dakwaan-dakwaan mengenai perbuatan gitu. Misalnya dia berada di lubang buaya, dia ikut merondong jenderal, ikut masukkan ke sumur. Ada dakwaan-dakwaan yang begitu. Ada lagi dakwaan yang dia ikut rapat-rapat.
Nah, ada orang yang memang tidak pernah ikut rapat, tapi dia ikut nyerbu rumah jenderal itu. Itu ada orang yang dakwaannya itu. Dia tidak ikut rapat-rapat, tapi menurut dakwaan dia diperintahkan untuk menyerbu. Di luar 24 nama yang diadili di Mahmilub dan sebagian besar divonis hukuman mati, sebelumnya beberapa nama petinggi PKI seperti DN Aidit, Nyoto, dan Lukman langsung dieksekusi mati tak lama setelah ditangkap tanpa melalui proses pengadilan. Selain itu, ada ribuan orang yang diidentifikasi sebagai anggota atau simpatisan PKI dan organisasi anterbaunya seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, CGMI, BTI, SOPSI, dan Lekra juga ditahan hingga bertahun-tahun tanpa proses peradilan. Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa tokoh seperti Aidit itu tidak dibawa ke Mahmilub tapi justru ditembak mati gitu. Demikian juga tokoh-tokoh lain yang dihilangkan seperti Nyoto, Lukman, dan lain-lain gitu. Itu menjadi pertanyaan gitu. Kalau di Mahmilub kan apakah mereka bisa mengeluarkan suatu pernyataan yang mungkin akan menghebohkan atau bagaimana, kan kita tidak tahu itu karena mereka sudah ditembak atau dihilangkan gitu. Sedangkan dari keputusan Mahmilub itu semua menyatakan bahwa mereka yang diadili itu dinyatakan bersalah melakukan makar gitu. Mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah gitu. Jadi keputusan Mahmilub itu tidak menyatakan bahwa PKI terlibat di dalam gerakan itu. Bahwa keputusannya itu adalah bahwa mereka yang diadili itu melakukan upaya untuk menggulingkan pemerintahan, melakukan makar. Jadi bukan PKI yang diadili, tapi orang per orang. Nah, harus dibedakan antara yang menjalani proses peradilan, pro justisia kayak begitu, dengan yang bagian dari pertarungan politik. Karena ini purge, purge itu pertarungan politik lalu pembersihan. Itu bukan hanya anggota PKI yang terlibat, semua Soekarnois juga dibabat. Pasca pertarungan 65 itu dibabat semua oleh rezim baru yang membutuhkan konsolidasi kekuasaan, membutuhkan legitimasi bagi pemerintahan, manajemen pemerintahan yang baru. Bila mengacu pada hasil persidangan Mahmilub peristiwa G30S 1965, menurut beberapa peneliti sejarah, merupakan pertarungan politik biasa antara elit politik dan militer di tingkat pusat. Namun yang menjadi masalah, retorika dan jargon-jargon kekerasan yang menyertai pertarungan antar elit di tingkat pusat ini tidak lagi menjadi sekedar retorika ketika tersebar di daerah-daerah, namun berkembang liar menjadi berbagai provokasi. Provokasi yang memicu aksi-aksi pembunuhan dan bentuk-bentuk persekusi lain terhadap siapa saja yang dianggap memiliki kaitan dengan PKI dan mengubah konflik di akar rumput menjadi tragedi memilukan yang meninggalkan jejak trauma panjang. Mahmilub ini memberikan legitimasi terhadap pembunuhan massal yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Pembunuhan massal itu sudah dilakukan sejak bulan Oktober tahun 65, berlanjut terus sampai awal tahun 66 gitu. Nah, tetapi persidangannya itu kan baru bisa dilakukan itu pada awal tahun 66. Dan dengan persidangan itu ya kan diperlihatkan bahwa ini ada 3 kelompok yang terlibat. Ya, itu artinya menjadi pembenaran terhadap tindakan-tindakan pembunuhan dan lain-lain yang dilakukan sebelumnya dan sesudahnya gitu. Peristiwa G30S dan setelahnya itu ada skenario politik yang sangat besar yang sebenarnya banyak orang bilang itu untuk menyingkirkan PKI, tapi buat saya lebih jauh dari itu adalah satu skenario politik untuk menggulingkan rezim demokrasi terpimpin dan mengganti dengan rezim yang kemudian mereka menamakan diri sebagai Orde Baru. Nah, Mahmilub itu adalah bagian dari